wala tattasifu bisighorin wala kibarin, dan Allah itu zatnya tidak disifati dengan kecil dan besar. Ya, jadi tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, itu bukan akbar jismiyah, bukan. Jangan kayak si Khalid Wasewes. Ya, yang mengatakan bahwa itu adalah sifat jisim, sifat zatnya Allah, kibar dan kabir dan azim itu. Ya, Allah tidak disifati dengan sighar wa kibar, tidak disifati dengan kecil dan besar. Karena yang namanya kecil itu adalah sesuatu yang susunannya sedikit, besar itu sesuatu yang susunannya banyak. Jadi sesuatu itu tidak akan bisa disebut kecil atau besar kalau dia tidak tersusun. Coba apa yang misalkan kecil atau besar tapi dia tidak tersusun, nggak ada. Ya, kita mengatakan misalkan tablet ini dia lebih besar daripada, coba mana yang lebih besar ini? Tablet ini apa buku ini? Tablet atau buku? Mana yang besar? Lah ya kan kita bingung kan, mau bilang besar ini ya memang ini lebih panjang, mau tapi dia nggak ada lebih tipis, mau bilang besar ini ya ini kelihatannya lebih panjang. Cuma kalau kita punya definisi yang namanya besar itu adalah sesuatu yang mana bagiannya lebih banyak daripada yang lain, mana lebih besar sekarang ini? Jelas kita, makanya butuh definisi kita itu. Kalau nggak pakai definisi, bingung. Ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Begitu. Makanya harus pakai definisi. Itu malah dituluikeun. Wala tattasifu bisighorin walaysat fi jihatin walalaha jihatun, dan tidak ada Allah itu pada jihad dan Allah tidak memiliki jihad. Annadzalika nafyun liwujudiha. Nah, itu adalah menafikan adanya zat, bukan. Jadi gimana ya? Kan begini, nih kayak si Wahabi. Kalau Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang, berarti kamu itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti kamu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nih, menafikan arah bagi Allah atau dari Allah, itu bukan menyatakan Allah tidak ada. Bagi adanya zat Allah, bukan. Kenapa demikian? Li'anna hadza tawahhumu man hasarul mawjudati fi ma takhayyala minal ajrami wal qaimi biha. Karena kesimpulan seperti itu hanya akan keluar dari orang-orang yang mengatakan bahwa semua perkara yang mawjud itu hanya jirim dan sifat saja. Selain jirim yang sifat, laisa bimawjudin. Selain jirim dan sifat bukanlah sesuatu yang ada. Ya kalau dari gitu mah awalnya, makanya kita bilang kamu mujasimah. Karena menurut kamu mah yang ada itu cuma dua, jirim dan sifat. Ya, jirim itu seperti langit, ya sifat itu seperti birunya, atau jirim itu seperti matahari, sifat itu seperti bulatnya. Bulat ya ada pada matahari, ya mataharinya ada begitu di situ. Nah, kalau matahari kan di mana? Di atas. Kalau bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, ya apa itu namanya tidak ada? Loh, itu bukan menafikan zat, itu mah pikiran kamu yang menyatakan bahwa sesuatu itu harus jirim dan sifat untuk mengada. Walidzalika tajidu sahiba hadzal wahmil kadzibi li hasrihil mawjudati fil ajrami wal qaimi biha waddi'aihi istihalata mawjudin ghairihima taratan yuwafiqul aqla ala wujub iftiqaril hawadis ila muhdisin lakinnahu yu'aridul wahmal kadziba indama yuridu ayyathbuta wujuba mukhalafatihi ta'ala li jami'al hawadis. Nah, karena itulah lihat, ini karena mereka itu punya kesimpulan bahwa yang ada itu hanya jirim dan sifat. Karena itulah engkau akan mendapati mereka itu, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa yang ada itu hanya jirim dan sifat, minimal di dalam pikirannya. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia tidak sadar apa yang dia pikirkan sebetulnya. Iya kan? Jadi tatkala dia mengatakan Allah, kalau Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, dia itu sudah mengatakan bahwa semua yang ada itu pasti jirim. Cuman dia tidak akan mau mengakui hal itu. Padahal kenyataannya itikadnya seperti itu. Kamu akan mendapati orang yang seperti ini kadang-kadang bersepakati, menyepakati akal. Atas apa?
atas hawadis itu pasti membutuhkan kepada muhdis. Hawadis pasti membutuhkan kepada muhdis. Tetapi dia akan melawan waham yang bohongnya tatkala indama yuridu ayat buta, tatkala hendak menetapkan wajib mukhalafahnya Allah kepada hawadis. Jadi kalau misalkan dikatakan ini semua baru, ya kadang-kadang mereka itu paham karena gerak dan diam dan sebagainya. Tapi tatkala itu dinisbahkan kepada Allah, mereka langsung buyar. Mereka langsung buyar. Padahal kan begitu ya. Kita ini kan berdalil kepada hudusul alam karena alam itu gerak dan diam. Dan gerak dan diam ini dia adalah arod yang lazim dengan jirimnya, yang mana jika arod lazim dengan jirim, yang dan arodnya itu hadis, maka jirimnya pula hadis, maka semuanya ini hadis. Tapi tatkala membahas Allah dikatakan Allah itu turun. Berarti Allah kan gerak juga. Berarti kan dalil ini kena tuh sama Allah turun. Mereka langsung nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Jadi ini berlaku pada sebagian, tidak berlaku pada sebagian yang lain. Kan kalau dalil qat'i tidak bisa seperti itu. Kalau dalil qat'i itu pasti berlaku bagi semua. Nah, maka faminhum man lam yashabhu taufiqu fi daf'i ma'aruduhu min hadzal wahmil kadzib fajazama wal iyadzu billahi ta'ala bi anna mujidal alam jirmun minal ajram. Maka karena mereka itu sudah tidak bisa keluar dari pikiran mereka yang najis itu, akhirnya mereka mengatakan bahwa mujidul alam ini pasti jirim. Ya sudah, mau gimana lagi, wong Allah sudah mengatakannya seperti itu. Jadi akhirnya gak dipakai akalnya. Ya terus gimana? Ya Allah sudah mengatakan Allah di aras, Allah sudah mengatakan turun sepertiga malam terakhir. Kita menerima aja, udah gak usah pakai akal. Loh, kamu tadi bilang bahwa Allah ada itu pakai akal. Sekarang kita waktu membahas Allah gak usah pakai akal gitu. Ya. Jadi gak konsisten. Akhirnya ada apa? Ada kontradiktif di dalam pikiran mereka itu. Dalam pikiran mereka itu. Fajazama wal bi anna mujidal alam jirmun minal ajram wa in lam yumathilhu syai'un minha fil husni wal jamal. Meskipun mereka itu tidak memisilkan sesuatu pun dari alam dengan Allah pada kebaikan dan pada kebagusannya. Jadi paling mentok-mentoknya begini, Allah punya tangan, tangannya lebih bagus daripada tangan kita. Allah punya wajah, wajahnya lebih bagus daripada wajah kita. Allah punya badan, badannya lebih bagus daripada kita. Allah punya kaki, kakinya lebih bagus daripada kita. Jadi jisim cuman lebih bagus. Itu mentok-mentoknya di situ. Ngebayangin, nggak mau mereka itu ngebayangin. Cuman dikasih makna Allah itu jirim, yang mana jirimnya lebih bagus daripada jirim kita. Tuh si Wahabi itu. Nah, wa in lam yumathilhu syai'un minha fil husni wal jamal wa huwa ma'na qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Dan itulah menafsirkan surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Jadi Allah punya tangan, tapi tangannya lebih bagus daripada tangan kita. Tidak seperti kita, jauh lebih indah. Allah punya wajah tidak sama seperti wajah kita, jauh lebih indah. Itu mah beda dari surga. Bukan Allah kayak gitu mah. Itu mah beda dari surga. La qalaisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, Allah punya kaki, tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita. Allah punya kaki tidak sama dengan kaki kita, tapi lebih bagus, lebih indah daripada kaki kita. Itu mah beda dari surga, yang gitu mah bukan Allah. Ya, malah kadang-kadang enggak usah beda dari surga. Kadang-kadang. Masya Allah. Maksudnya mah sih. Tadinya begitu karena Allah itu jirim. Indah hadzal matrudil mashuti alaih, di sisi apa perkara yang dimurkai atasnya. Ta'alallahu an dzalik, maha suci Allah dari pemahaman seperti itu. Makanya kita itu bilang Allah itu tidak bisa, zatnya itu tidak bisa disifati dengan sifat zat dalam pengertian surah, karena surah bentuk sedari awal sudah manfi dari Allah. Karena bentuk itu sudah dinafikan dari Allah. Karena yang namanya bentuk itu adalah arid lil jirmi. Kalau dia jirim, dia punya bentuk. Kalau dia punya bukan jirim, ya tidak ada bentuknya begitu.